warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar nih? Kali ini aku mau ngobrolin seru soal sastra dan etika. Jadi dengerin kemarin-kemarin. Halo Kak Henry, halo Kak. Makasih banyak ya Kak. Aku pengen ngobrolin nih soal konsep etika dalam sastra. Kan kamu udah pernah bikin karya sastra nih Kak. Jadi aku pengen tahu pandangan kamu tentang hal ini. Tapi sebelum itu aku boleh tahu gak sih Kak, apa namanya, karakter apa aja yang udah terbit dan karakter apa yang karakter paling ditulis? Untuk saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa karya yang terbit. Ada 2 antologi puisi, 2 antologi cerpen. Kemudian saat ini aku juga sedang menulis cerita-cerita di platform cerpen, medium seperti itu di bawah. Oke, berarti saat ini ada 2 karya sastra yang terbit kita. Keren banget. Kalau gitu aku boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Oke. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dalam apa sih yang dimaksudnya kita dalam karya sastra ini? Kalau dari apa yang aku pelajari dalam sastra etika dan itu dijadikan sebagai nilai dalam moral apa yang mengatur perilaku manusia melalui cerita, tokoh, dan plot dalam karya sastra. Adapun tujuan dari etika tersebut itu untuk memberikan nilai-nilai moral, terus amanat, mengajarkan kita tentang benar salah, menjawab, dan juga memberikan perilaku dan etika kita berzina. Berarti bisa disebut dalam sebagai bentuk kayak aturan gitu ya Kak, menulis karya sastra dalam membuat karya sastra juga. Terus selanjutnya Kak, waktu kakak nulis karya sastra ini kan setelah kakak nulis karya sastra, kakak pernah nggak sih bikin soal etika yang kayak misalkan kayak panas gaya ini ditulis gitu, kayak terus nanti kalau misalkan tulisannya jadi kayak panas gaya ini buat diperbikin dan disosialisasikan sama teman-teman semua di media massa itu kan pasti katanya juga juga media massa panas misalnya atau pembasianan. Kakak pernah nggak merasa kayak gitu? Pasti banget dong, pasti ada banget kayak pikiran kayak dari sampai itu kira-kira itu tadi etikanya tuh udah baik belum ya gitu, kira-kira itu diterima nggak ya sama pembaca, sama orang, kayak ada banget tuh tulisannya, ada banget masukannya, apalagi kan karena kita menulis untuk memberikan sesuatu yang positif bagi orang lain sehingga kita menjadi pembelajaran juga gitu. Jadi makanya ada banget seru banget perhatian dalam menulis gitu. Jadi nggak asal nulis gitu loh. Dari gaya bahasanya, Tapi itu gaya yang apa ya, kita juga harus menggunakan dari sudut pandang orang lain juga ya karena kita juga masih butuh koreksi dari teman ini tuh pantasnya bagaimana kayak apa gitu ya. Untuk selanjutnya kayak misalkan ketika dalam sastra itu dalam sebuah penyusunan karya sastra atau pembuatan karya sastra itu ada pesan moral atau etika atau bebas aja. kalau dari aku sih dalam demokrasi juga sih memperhatikan etika tersebut. Karena itu tadi apa yang kita sebar itu kan bisa menjadi informasi, menjadi sesuatu yang bukan kita doang kan yang menerima, kita doang menerimanya, pasti kan mungkin dari apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan itu kadang bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Jadi penting banget dan demokrasi itu tadi penting banget ya dalam sebuah karya gitu. Jadi harus itu terus banget gitu, nggak boleh masuk aja gitu. Siapa sih yang mau nulis asal-asalan? Iya, karena kan kita juga mau dong kita ada kita juga
dia nikmati sambil berbanyak semua kayak bagus sekali. Terus kakak pernah nggak dari dua karya sastra kakak ini yang kakak bikin atau yang sedang kakak tulis itu kan dalam penulis ini kakak kayak bisa sekarang nih sama yang kakak atau sekarang kakak kakak pernah nggak kayak ada kepikiran soal tulisan kakak gitu? Kalau menurut sejauh ini dari lingkungan terdekat aku mereka sangat merindukan dan memberikan sesuatu positif banget gitu ya supaya aku buat gitu dalam sebuah karya sastra. Tapi jika nanti ke depannya ada kritik-kritik itu aku akan memberikan yang terbaik karena nanti itu sebagai bahan evaluasi aku ke depannya mengembangkan penulisan aku meningkatkan kualitasnya gitu. Terkait kritik itu adalah dibutuhkan banget teman-teman yang itu terus motivasi gitu kan ya kita bisa jauh lebih depan jauh lebih tahu gimana caranya. Oke berarti kalau ada karya sastra yang isinya positif atau menyangkut hal politik atau agama atau hal tabu lainnya yang kayak yang dimana di negara kita itu siasat soal moral kayak menurut itu harus kita mending di filter dulu gitu. Kalau menurut aku kita semua itu punya kebebasan di menyuarakan itu ya silakan saja gitu. Jadi Menyalahkan Iya, dia iya. tidak menyalahkan tidak melakukan itu hak setiap penulis itu hak setiap penikmat dari apa yang kita tulis menurut kakak pribadi kakak itu lebih suka nulis yang genre apa atau kakak mau yang bebas aja kayak random atau bisa kakak mungkin kakak banyak memperolehkan 3 genre atau romantis atau sebenarnya agama atau kakak lebih dominan ke genre mana? kalau aku pribadi sejauh ini aku merekomendasi dari awal cerita aku mengikuti beberapa hal gitu tapi ada juga kok beberapa karya aku yang dengan tema keluarga tentang gimana aku juga karena suka tuh mengingat inspirasi dari orang terdekat aku jadi yang dalam situasi lingkungan sekitar aku gitu jadi lebih dominan komen sih sejauh ini tapi ada juga kok beberapa tulisan aku yang aku juga kayak sedikit kayak ini adalah bagian dari apa yang aku udah merasakan gitu suatu isu yang sedang enak banget ini kebijakan gitu cuman ya aku sejauh ini belum apa ya belum habis aja gitu jadi aku mungkin nanti tulis di notes aku kasih note gitu ya belum beda itu teman-teman Berarti kita tunggu dan kita selalu dukung karya aku seperti genre sastra selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu sastra itu atau menulis karya sastra itu lebih tempat yang untuk berekspresi sebebas atau tetap mengandung etika dan nilai-nilai masyarakat. itu menjadi sebuah bentuk ekspresi ingin menyampaikan ide dan gagasannya suatu sampaikan aja tidak pasti itu tadi Iya. kan sesuaikan tanda dia ya segala sesuatu kan juga sama dengan biasanya betul seperti saja lagi Oke, yang terakhir nih teman-teman dari kakak ini pesan untuk penonton di rumah atau motivasi yang dibuat di rumah buat yang lagi nulis karya sastra atau yang mau menerbitkan tapi dia masih ragu nih kak motivasi dan pesan dari kita. ini kalian kira
yang kan kita kan udah ada yang tahu ya, aja dari apa yang kita sampaikan itu menjadi bisa hal yang baru bagi orang lain gitu. Karena di dalam semua hal yang kita berada kadang tuh kita tuh merasakan sesuatu yang nggak bisa kita rasakan gitu. Dalam join atau membaca gitu, belajar Semuanya aja gitu kan, please. kita juga harus berreferensi gitu kan, kita mendapat dari teman kita dari teman lain. Terus Karena ada saatnya seorang prince itu ada di posisi seorang penikmat dari hari-hari orang lain gitu. Jadi kita dari situ kita juga harus membedakan ini bahasanya seperti ini, oh ini bahasa seperti ini, dan kita juga harus memposisikan genre dan tujuan di hayat itu dari penulisan itu apa dan pesannya apa. mau bawa dari Kalau ada dia nggak bisa gitu. Oke, makasih banyak Kak udah ngomong sharing soal pandangan Kakak dalam konsep dalam kesehatan sastra ini. Jawaban Kakak tadi tuh keren banget, jadi kayak yang wawasan aku dalam menulis dan mengembangkan bahasa, menerbitkan karangan khusus selanjutnya. Pokoknya buat teman-teman dari karya ini juga suka-suka dalam memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan dan juga tetap semangat dalam berkarya dan menulis dari apa yang kalian dan jangan lupa setiap karya sastra itu harus dihasilkan atau karakter nanti penulis kalau terus meneruskan setiap kenapa karena kita itu harus ada karakter atau ciri khas yang karena untuk membedakan pesannya oh ini karya aku, oh ini karya Heldi, oh ini karya teman-teman semua gitu. Jadi kita tuh bisa membedakan antara penulis pertama dan penulis yang kedua dan ketiganya. Jadi teman-teman juga harus punya karakter yang identik sama prinsip kalian semua. Oke, thank you Pak, thank you semuanya yang udah mau dengerin ngobrol santai soal konsep etika dalam sastra. Jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar dan kasih semangat buat karya-karya lokal dan karya lainnya. Bye bye.